Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ustazah Heni dalam materi penyelesaian PTLSP. Ya, Anandaku Solih dan Solihah, ini merupakan materi terakhir dalam materi PTLSP. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah bisa latihan soal, kemudian ulangan harian. Oke, apa sih itu penyelesaian PTLSP? Ya, kita mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel ya. Langsung saja kita lihat soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari M tambah 4 kurang dari sama dengan 10 dengan M adalah bilangan bulat. Oke, pertama kita tuliskan soalnya M tambah 4 kurang dari sama dengan 10. Nah, pada intinya cara mengerjakannya adalah sama seperti dengan persamaan gitu. Kita menggantikan misal si M-nya dengan titik-titik, kemudian tambah 4. Nah, ini dicarinya dulu sama dengannya 10. Jadi angka berapa yang kalau ditambahkan 4 dia sama dengan 10. Kenapa begitu? Karena ya itu yang sebagai patokannya aja gitu ya, nanti hasilnya tidak begitu. Nah, M-nya itu adalah 6. Kenapa? Karena 6 tambah 4 sama dengan 10. Tapi hasilnya di sini dituliskannya tidak sama dengan, sesuai dengan soal. Kurang dari sama dengan 6. Jadi M-nya itu kurang dari sama dengan 6, yaitu berapa? Karena ini bilangan bulat berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya gitu ya. Karena kurang dari sama dengan 6, otomatis 6-nya itu terbawa ya. Atau dengan cara yang kedua, M tambah 4 kurang dari sama dengan 10, kita nolkan si 4-nya, karena ini plus 4 berarti dengan lawannya dikurangi 4 ya. Makanya 10-nya juga harus dikurangi 4 biar tidak mengubah nilai yang ada. M ditambah 4 kurangi 4, nah ini jadi 0 ya, jadi sebelah sini tinggal M, sedangkan 10 kurangi 4, 6. Tandanya tetap sama, M kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Hasilnya sama saja, kalian mau menggunakan cara yang ini dengan cara yang ini sama aja nantinya. Oke, jadi perbedaannya apa dengan persamaan? Yang ditanda dengan kalau misalkan persamaan, kalau M-nya sama dengan 6 ya, hasilnya si M-nya itu hanya 6. Sedangkan kalau pertidaksamaan, nah tadi yang Ustazah tadi sebutkan, si M-nya itu bisa saja 6, bisa saja 5, bisa saja 4, bisa saja 3, selama memenuhi tadi kalimat tadi M kurang dari sama dengan 6 ya, begitu. Makanya disebut himpunan penyelesaian nih di soalnya. Oke, next kita lihat soal yang kedua. R dikurangi 6 lebih dari negatif 13. Seperti biasa, R-nya kita cari, titik-titik dikurangi 6 lebih dari negatif 13. Angka berapa yang kalau dikurangi 6 dia hasilnya jadi negatif 13? Tentunya hasilnya pasti juga negatif kan, angka yang di R ini. Angka berapa? Betul sekali, negatif 7. Negatif 7 dikurangi 6 lebih dari negatif 13 ya. Jadi R lebih dari negatif 7 gitu. Jadi CR-nya itu negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya ya. Karena dia R-nya lebih dari negatif 7, negatif 7-nya nggak ke bawah. Gitu, jadi perbedaannya hanya di simbolnya aja ya, atau di tandanya aja. Kalau persamaan pakai sama dengan, kalau pertidaksamaan ya sesuai dengan yang ada di soal ya, kecuali nanti di soal-soal tertentu. Nah, ini cara yang kedua, seperti biasa kita nolkan negatif 6-nya untuk mencari si R. Gimana cara menolkan negatif 6? Dioperasikan dengan lawannya, yaitu positif 6 ya. Tambah 6, negatif 13 juga kita tambah 6. Maka si R-nya lebih dari negatif 7, karena negatif 13 tambah 6 itu negatif 7 ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2Y tambah 10 kurang dari 20 dengan Y adalah bilangan bulat. 2Y ditambah 10 kurang dari 20. Berarti kita tuliskan 2 dikali titik-titik, ingat ya, 2Y itu artinya 2 dikali. 2 dikali titik-titik tambah 10 kurang dari 20. Berarti kita harus cari angka, kalau dikalikan 2 terus ditambah 10 hasilnya harus sama dengan 20. Nah, berapa? Angka 5 ya. Nah, tapi karena ini pertidaksamaan, tentu menuliskan Y-nya kurang dari 5 tidak sama dengan 5. Atau menggunakan cara yang kedua, 2Y ditambah 10 kurang dari 20. 2Y ditambah 10, terus diapain? Biar 10-nya
0, berarti kita harus operasikan dengan lawannya. Karena ini plus 10 berarti min 10 atau kurang 10. 20-nya juga sama, harus dikurang 10 ya. Nah, jadi hasilnya ini jadi 0, jadi 2Y kurang dari 10. Terus gimana? Nah, karena kita ingin mencari si Y, maka di sini kita bagi Y-nya dengan 2. 10-nya juga harus dibagi 2. Kenapa? Biar ini tinggal Y doang. Kan ini dibagi ya. Bisa sistem coret-coret kan. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, jadilah dapat hasilnya Y kurang dari 10 per 2, jadi Y kurang dari 5. Gitu. Sama kan hasilnya? Iya dong, pasti sama. Selama pengertiannya benar, pakai cara yang manapun, satu ataupun yang kedua, itu pasti sama hasilnya. Nah, kita perhatikan contoh soal yang terakhir ya. Ini diperhatikan baik-baik. Negatif 3P ditambah 5 lebih dari sama dengan 2. Nah, berarti gimana cara menuliskannya? Negatif 3 dikali titik-titik tambah 5 lebih dari atau sama dengan 2 ya. Nah, berarti kalian harus cari angka yang kalau dikalikan dengan negatif 3 terus tambah 5 hasilnya menjadi 2. Angka berapakah itu? Betul, angka 1. Karena negatif 3 kali 1 itu negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2 gitu ya. Nah, karena si satunya ini hasil dari si P-nya itu dikalikan dengan negatif, maka tandanya menjadi berubah ke kebalikannya ya. Jadi P kurang dari sama dengan negatif. P kurang dari sama dengan 1 gitu. Jadi nggak langsung dipakai karena tadi pengalinya adalah negatif 3. Nah, terlebih jelasnya kita bisa lihat perbedaannya di cara yang kedua. Negatif 3P ditambah 5 lebih dari sama dengan 2. Berarti biar kita cari P-nya, kita nolkan dulu si 5-nya. Negatif 3P ditambah 5 kurangi 5, 2-nya pun kurangi 5. Jadi negatif 3P lebih dari sama dengan 3. 2 negatif 3 ya, 2 kurangi 5 negatif 3. Nah, berarti untuk mencari P, masing-masing kita bagi dengan negatif 3. Samping kanan juga sama dibagi negatif 3. Nah, ini berarti saling sudah dibagi ya, negatif 3 bagi negatif 3 kan 1. Ini juga negatif 3 membagi negatif 3 1. Jadi P, nah ini kenapa berbalik? Karena ini pembaginya adalah negatif ya. Jadi kalau pakai cara ini, kalau dia dibagi oleh negatif, maka hasilnya si tandanya itu harus kebalikannya. Jadi kalau asalnya kurang dari jadi lebih dari, kalau asalnya lebih dari jadi kurang dari gitu. Nah, ini kan asalnya lebih dari atau sama dengan, maka kebalikannya itu kurang dari atau sama dengan. Jadi P kurang dari atau sama dengan 1 hasilnya begitu. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa menanyakan Ustazah ke Ustazah via WhatsApp ya. Terima kasih Solihah untuk perhatiannya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.